berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Bantu setiap kami untuk memahami, mengerti, dan bahkan akan mengambil komitmen untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan belajar satu hal dari perenungan saya tentang doa. Bagi saya hari ini kita belajar tentang doa adalah jalan mengenal hati Tuhan. Dengan doa kita dapat mengenal hati Tuhan. Itu yang saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian akan merenungkan dua bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur pasal yang 145 ayat 18. Dikatakan begini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Teks yang kedua ada di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12 sampai 13. Dikatakan demikian, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, doa adalah bahasa universal yang Tuhan berikan kepada semua orang. Semua kita itu memahami tentang doa. Doa itu merupakan bahasa universal yang dimiliki oleh siapapun di muka bumi. Apalagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Tuhan, pastilah kita memiliki yang namanya alat yang disebut dengan doa. Karena doa merupakan bahasa universal yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita merenungkan tentang doa adalah jalan untuk mengenal hati Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang akan saya sharingkan pada hari ini. Yang pertama adalah doa adalah komunikasi yang penuh iman dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi yang penuh iman dengan Tuhan. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dikatakan begini, karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagi saya iman yang besar itu hanya dapat dibuktikan oleh doa yang besar. Kita mengatakan kita punya iman yang besar. Bagaimana membuktikan iman yang besar itu? Ya lewat doa yang besar juga.
Nah, jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah ragu-ragu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu memiliki segala sesuatu, harusnya kita tidak akan pernah ragu-ragu untuk berdoa dan meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita betul-betul percaya dan yakin akan hal itu. Nah, doa yang efektif itu dimulai dengan iman. Doa yang efektif itu dimulai dengan iman. Bukan dimulai dengan keraguan, tetapi dengan iman. Kita harus percaya bahwa Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kita. Nah, ini landasan yang paling utama dalam kehidupan kita. Kita harus betul-betul percaya bahwa Tuhan itu benar-benar mendengar dan menjawab doa kita, tapi sesuai dengan kehendaknya Dia. Kehendak dan rancangannya Dia. Kita harus belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepadanya dengan penuh keyakinan. Dengan kita berdoa, kita membawa segala keraguan kita, segala apapun dalam kehidupan kita, dan mempercayai bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa itu. Dan yang kedua, kalau kita mau katakan bahwa doa merupakan jalan untuk mengenal hati Tuhan, karena kita yakin bahwa doa itu menghubungkan kita dengan sumber kasih karunia. Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 16 dikatakan begini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, di dalam doa kita datang kepada Tuhan bukan karena kekuatan kita. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan segala yang kita punya, segala yang kita miliki, begitu. Tetapi justru kita datang karena kasih karunia Tuhan. Kita datang untuk berdoa kepada Tuhan karena anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Doa adalah alat untuk menerima kasih karunia yang melimpah dari Tuhan. Dengan doa kita dapat menerima semua anugerah, semua kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu akan menguatkan kita di dalam segala situasi. Dengan jalan demikian kita bisa dikuatkan di dalam segala kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita. Tanpa berdoa, kita tidak akan punya kekuatan dalam kerohanian kita. Justru karena kita berdoa, kita tidak akan pernah kehabisan. Tidak akan pernah kehabisan kekuatan rohani kita. Itu dengan jalan kita berdoa. Oleh sebabnya, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, ketika kita mengatakan bahwa doa itu adalah jalan untuk mengenal hati Tuhan, saat itulah kita katakan bahwa pada saat yang sama ketika kita berdoa, kita tidak akan pernah kehabisan yang namanya kekuatan rohani. Kekuatan itu akan terus ditambahkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir daripada renungan kita tentang doa adalah jalan untuk mengenal hati Tuhan, yakni doa adalah kekuatan yang menggerakkan hati Tuhan. Ini yang terutama di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Yeremia pasal yang 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Doa adalah sarana yang Tuhan pakai untuk mengerjakan rencananya di dunia ini. Melalui doa, kita ikut serta di dalam pekerjaan Allah yang besar. Dengan berdoa kita ikut serta terlibat langsung di dalam rancangan Allah yang besar itu. Kita dipanggil untuk berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan dan bekerja melalui setiap doa kita. Kita dipanggil untuk bukan hanya sekedar terlibat, tetapi kita memahami bahwa Tuhan itu mendengar dan juga bekerja melalui setiap doa-doa yang kita naikkan. Melalui doa kita tidak hanya mencari jawaban Tuhan. Kita tidak hanya sekedar untuk cari jawaban Tuhan akan apa yang kita alami, akan apa tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi melalui doa kita juga mengalami kedekatan dan kasih karunia Allah. Kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Kita bisa berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan. Dan Dia mendengar setiap apa yang kita katakan. Itulah jalan kita untuk mengenal hatinya. Marilah kita menghidupi setiap momen yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan membangun kehidupan doa. Kehidupan doa itu kita harus bangun intensif dengan Tuhan. Secara intensional kita harus bangun, secara disiplin kita harus membangun. Kita tidak akan pernah mengenal hati Tuhan dengan asal-asalan.
Saya bukan orang yang percaya bahwa doa itu bisa dikerjakan di mana saja. Saya tidak percaya. Tapi saya mempercayai bahwa doa adalah sesuatu disiplin yang kita bangun. Karena apa? Karena kalau kita mau mendengar hati Tuhan, kita tidak sembarangan. Kita tidak sembarangan mendengar hati Tuhan, tapi betul-betul kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk pada saat kita berbicara dengan Dia, Dia mendengarkan setiap doa kita. Dan pada saat Dia berbicara kepada kita, kita mendengarkan setiap jawaban Tuhan. Itu yang harus terjadi, yang kita harus bangun di dalam kehidupan doa kita. Kita tidak boleh mengatakan kita boleh berdoa di mana saja. Saya bilang ya bisa saja. Tapi kalau engkau dan saya ingin mendengarkan suara hati Tuhan, siapkan betul-betul hidup kita. Siapkan betul-betul diri kita. Karena dengan jalan demikian kita bisa memahami, bahkan mengenal hati dan jalan-jalannya. Karena melalui doa kita mengundang kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kita. Dan dunia di sekitar kita pun mengalami hal yang sama. Karena melalui doalah kita mengetahui hati Tuhan. Dengan berdoa kita mengetahui hati Tuhan. Dan saya berdoa bagi kita semua pada hari ini. Engkau yang bergumul dalam kehidupanmu. Engkau yang menanti-nantikan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Mulailah mengambil jalan ini. Karena dengan berdoa kita mengenal hati Tuhan. Hati Tuhan dikenal oleh setiap doa-doa yang kita naikkan. Mulailah mengambil waktu kita untuk berdoa. Bukan menyisakan waktu kita berdoa, tapi menyisikan waktu-waktu yang terbaik untuk kita berdoa bersama dengan Tuhan. Ambillah waktu itu dan Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, izinkan Engkau bekerja dengan sungguh bagi kehidupan kami. Melalui doa kami boleh mengenal hati Tuhan. Sharing sederhana ini membawa kami untuk ketika kami berseru kepada Tuhan, kami menaikkan setiap permohonan doa kami kepada Tuhan. Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami yang terus bergumul dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan mengizinkan doa ini menjadi bagian bahasa universal yang dapat diterima oleh siapapun, yang dapat dipakai oleh siapapun untuk berurusan pribadi dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui kehidupan doa ini kami boleh mengenal jalan-jalan Tuhan. Kehendak Tuhan itu terjadi bagi setiap kami. Kami tidak hanya sekedar menanti jawaban Tuhan, tapi kami mengalami kedekatan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.